Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dan materi kita hari ini, kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran ini adalah mensyukuri kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, terus mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Terus yang terakhir, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan dan pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki beberapa makna sebagai dasar negara, yaitu sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental artinya aturan-aturan di bawahnya seperti Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Presiden, dan Perda tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1445, alinea keempat. Alinea keempat ini pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diantaranya menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mempunyai fungsi. Pancasila memberi pandangan sebagai warga bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai-nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai fungsi bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa setiap warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan kerjasama untuk kedamaian negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya. Pada sila ketiga ini, fungsinya memberi pandangan hidup bahwa harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin penting pada sila keempat ini menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup
turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun sila keempat ini menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang fungsinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak orang-orang lain sesama bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadi pengalaman Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri. Perjanjian yang disepakati bersama oleh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir dan disepakati dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam hal ini Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga masih tetap tercantum pada pasal 12 Undang-Undang 12/2011. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang 12/2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Ideologi nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ideologi perjuangan. Ideologi perjuangan syarat akan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang yang B. Tadi A, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Terus sekarang yang B, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik,
Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila yang lain. Dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2012, karya Jimny Ashidiki, dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Berikut arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Dan yang kelima, sarana pemersatu bangsa negara.